selamat datang di Frindimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat ya. Semoga aku juga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengarahkan kalian menuju ke suatu titik di mana itu emang seharusnya kamu berada di sana, dalam suatu kedewasaan, kedalaman spiritual, dan mendapatkan suatu dan banyak keberkahan ya. Oke, karena ini adalah tentang semesta ini mau membawa kamu kemana sih? Where is the universe leading you from now on ya. Jadi dari mau kemana sih semesta ngebawamu, mengarahkanmu ke mana setelah ini ya. Dari titik ini nih semesta mengarahkanmu ke arah mana gitu ya. Ada dua pile, ini pile 1, ini pile 2. Ini aku pakai Sophie Tarot, ini aku pakai tarot dari Kid for All Ages ya. Makanya aku sekarang pakai deck yang gambarnya itu ilustrasinya enggak terlalu mencolok gitu ya, enggak terlalu provokatif. Padahal ada beberapa tarot yang aku punya itu kalau tentang spiritualitas atau hidup seperti ini enaknya pakai yang ini aku curhat sedikit pakai ini. Tapi kemarin aku kayak dibatasin ya penontonnya, padahal lagi banyak-banyaknya yang tentang siapa sih yang sosok yang menjaga kamu ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, itu pembelajaran juga buat aku. Nah Lovelies, ini kan tentang semesta mau mengarahkanmu kemana ya. Kamu boleh pilih dua-duanya, mau pilih salah satu monggo, mau pilih dua-duanya monggo ya, seperti itu. Namun tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat atau cocok. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya. Nomornya banyak lewat atau ada nomor tersebut ada di box deskripsi. Di box deskripsi biasanya aku cantumkan juga di menit keberapa ini mulai, di menit keberapa yang ini juga mulai ya. Oke, bagi kalian yang baru dan belum bisa menentukan mau pilih yang mana, atau bagi kalian yang sudah lama juga dan kayak masih bingung ya mau yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari pile 1. Bye. Pile 1 tadi kamu pilih tarot dari Sophie Tarot. Kita lihat semesta itu akan ngebawa kamu, mengarahkan kamu kemana dalam satu titik, dari titik sekarang ya, ke arah mana sih semesta akan mengarahkanmu sebenarnya gitu ya. Karena bisa saja seperti aku ya, dulu aku pikir nih kalau udah selesai masa kontrak waktu itu, emang sih belum pensiun ya, aku pikir aku akan mulai bisnis sendiri ya. Aku pikir aku akan ngajak teman-teman bisnis bareng gitu ya, ngajak teman-teman yang ya namanya juga kerja di proyek. Kami nggak seperti pegawai pemerintahan yang ada pensiun, jadi kami harus mempersiapkan pensiun sendiri gitu kan. Nah ternyata nggak ke situ. Jadi kayak aku tuh mendapatkan satu tawar momen ya, dimana tawar momen itu mengarahkan aku ke sini, ke arah spiritual ya, yang dimana aku punya, alhamdulillah, puji syukur, terima kasih ya Allah, ketika aku mendapatkan kemampuan untuk bisa baca tarot ya. Nggak nyangka sama sekali, karena aku merasa aku tuh nggak begitu tertarik ke hal seperti ini ya. Tapi ternyata di sini aku aman dan Tuhan tepat sekali mengarahkan aku ke sini ya. Ada tawar momen, ada minar. Oh my god, ini paling aku pilih, baru aja diceritain ya. Sepertinya memang kamu akan menuju suatu hal yang baru. Ada Ace of Cups. Tuhan itu memberikan kamu suatu perjalanan hidup yang ke depannya ya, seperti digambarkan Ace of Cups ini ya, kayak ada mangkok gitu, terus ada bunga-bunga. Sesuatu yang nanti itu menyenangkan, memenuhi kamu. Benar-benar banyak cinta di situ. Itu yang aku lihat ya, mengarahkan kamu ke sini. Walaupun di perjalanan hidup kamu banyak tawar momen, mungkin nggak satu ya, dan banyak kekecewaan, banyak kejatuhan. Mudah-mudahan sih nggak banyak ya, tapi yang aku rasa di sini ya, ini karena pembacaan umum, aku merasa ada beberapa yang mungkin tawar momennya berkali-kali, mungkin ada perceraian, mungkin ada kebangkrutan, mungkin terjadi dalam suatu waktu yang berdekatan seperti itu, atau banyak juga pengkhianatan yang datang kepada pas satu ini ya, seperti digambarkan ini 3 pedang gitu.
Nah, ini akan kamu diarahkan, yang semesta akan arahkan ke suatu hal di mana di sana banyak cinta untuk kamu, ada perlindungan untuk kamu, ada hal-hal yang sepertinya di sini hangat ya, seperti itu, dan seperti mengalir gitu loh. Bisa rezeki, bisa cinta ya. Coba kita tarik lagi klarifikasi, lovelies. Seven of coin. Oke, Sah of sword ya, Sah of staff. Ini tadi mau ikut nih. Oh my god, the Empress. Jadi semesta ini akan mengarahkanmu menjadi seseorang yang dimana kamu ini ya berkecukupan secara materi, karena di sini ada 7 koin. Menjadi seseorang yang bisa menikmati hidup, dibalik sebelumnya kamu kayak banting tulang, kerja keras, dibalik ada pengkhianatan, dibalik ada tower moment. Misalnya tower moment ini di karirmu, di bisnismu, kamu ada sesuatu yang kayak ada orang-orang menjatuhkanmu karena kamu orangnya kalau bekerja misalnya tulus, kamu kalau bekerja lempeng gitu loh. Nah, banyak yang menjatuhkanmu. Tapi di sini Tuhan ya, semesta itu akan mengarahkan kamu ke titik di mana ke depan itu kamu kayak diberikan kayak suatu hadiah di mana kamu bisa menikmati hidup. Karena sebelum ini boro menikmati hidup gitu ya. Artinya sih ya hidup berjalan aja, tapi kamu kayak bekerja ada pengkhianatan, di kehidupan cinta juga seperti itu. Kalau aku lihat seperti itu, tapi di sini aku lihat kamu akan menikmati, ada bahagia di depan. Ada di mana seperti digambarkan Sah of Staff ini ya, ini kan King of One, Raja Tongkat ya. Artinya di sini dia kan rajanya ini menghadap ke depan. Artinya di kehidupan ini kamu kan nyaman banget. Kamu berani menjadi percaya diri dalam kehidupan ini gitu. Banyak aspirasi, banyak inspirasi. Aku rasa ya di kehidupan ini kamu ini seperti digambarkan Sah of Staff ini, kamu ini sepertinya akan mendapatkan suatu anugerah dalam suatu kebisaan. Kebisaan ini bisa saja kebisaan spiritual, bakat-bakat spiritual, bisa juga bakat-bakat pemimpin, bakat-bakat di mana kamu sepertinya orang tuh banyak datang ke kamu untuk wisdom yang kamu dapati dari perjalanan hidup gitu ya. Dan aku lihat walaupun kamu punya suatu misi, misalnya membagikan pengalaman hidup melalui tulisan, melalui kayak aku ya, mungkin ada juga yang punya channel TikTok, channel YouTube yang kamu bisa membagikan apa yang kamu bisa, misalnya ya, yang nggak usah besar-besar deh, mungkin kebiasaan kamu untuk kayak mengembangkan hobimu dan itu bisa memenuhi kamu berbagi hal-hal positif seperti itu, dan itu kayak selain mencerahkan kebanyakan orang, kamu juga mencerahkan dirimu. Nah, di energi Sah of Swords ini atau King of Swords ya, kamu lihat kan orang yang ada di pegunungan. Aku rasa untuk beberapa kasus ya, sorry ya, ini kan aku lagi puasa, ini suaranya agak serak-serak, nggak apa-apa ya. Aku rasa untuk beberapa kasus ya, kamu akan berada di satu tempat lokasi yang agak beda dari yang kamu tempati sekarang. Mungkin kamu belum tahu, tapi someday kamu akan berada di suatu lokasi di mana itu kayak memenuhi kamu, tempat itu gitu. Itu yang aku rasakan untuk pile satu ini. Coba aku tarik klarifikasi lagi, lovelies ya, sebentar. Pakai yang kecil aja kartunya. Queen of Swords, the Fool.
5 koin. The Tower-nya sampai 2 kali. Oke. Ya, aku rasa ya pas satu. Tuhan itu mungkin di sini ya, aku merasa dulu kamu pernah membangun suatu menara ya, karena ini The Tower sampai 2 kali aku lihat. Menara itu emang pernah memenuhi kamu, menara itu emang pernah melindungi kamu, tapi ke depan itu tuh runtuh karena kamu seperti digambarkan di sini, kamu nggak butuh menara itu, kamu menjadi menara di dirimu sendiri seperti digambarkan Queen of Swords, Sah of Staff, Sah of Swords di Empress atau Sah Banli, Sah Banu gitu. Kamu menjadi sosok yang kuat untukmu dan untuk orang-orang yang sepertinya nanti akan terkoneksi dengan kamu. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi seperti aku lihat di sini ada 3 pedang, ada 5 koin, 5 of Discs, ada banyak kekhawatiran yang kamu jalani di masa lalu kamu atau di titik sekarang. Mungkin kamu sekarang ada di titik ada Tower moment ini ya. Ada kehilangan. Mungkin kehilangan ini dalam bentuk materi, cinta, mungkin kehilangan orang-orang yang kamu sayangi. Meninggal ya, mohon maaf. Nah, walaupun seperti ini kita tutup aja karena ke depan ini kamu. Ini kamu. Ini aku simpen ya. Ini kamu. Tuh. Menyongsong sesuatu yang baru. Menyongsong sesuatu yang akan memenuhi kamu banget. Ada kedamaian, ada keharmonisan di sana. Ada cinta di sana. Mungkin bentuk cintanya kedatangan teman-teman sejiwa, menemukan teman-teman yang sefrekuensi, sahabat yang sefrekuensi, cinta sejati gitu. Tapi ini lebih besar dari itu. Kamu menemukan cinta yang ada di dirimu, cinta yang kamu bisa bagikan ke alam semesta gitu ya. Oke. Nah, Tuhan mengarahkanmu ke sana. Aku rasa ya Tuhan itu juga kayak ngebangkitkan kamu di suatu titik di mana itu ada bakat-bakat tertentu ya, walaupun sekali lagi bisa saja bakat itu bakat kepemimpinan, bakat spiritual yang juga ngebantu kamu untuk menjalankan kayak suatu misi. Aku lihat di sini gitu pas satu ya. Misimu aku rasa ya juga nggak melulu kayak ibaratnya misi itu kayak kerjaan harus diselesaikan, enggak. Kamu menjalankan misi tersebut ya dengan cinta. Itu yang aku lihat di sini, dengan cinta. Kamu menikmati ini seperti aku menikmati jadi tarot reader gitu. Aku menikmati apa yang aku lakukan sekarang, berbagi, sama-sama belajar tentang kehidupan bersama kalian di sini gitu, lovelies ya. Itu semesta yang akan mengarahkan kamu ke suatu titik di mana ada kebahagiaan, ada cinta, ada kenyamanan, ada keharmonisan, ada kedamaian ya. Seperti itu pasti materi ada ya, karena ini di Empress ya. Oke, makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pile 2, tadi kamu pilih tarot dari Tarot for All Ages ya. Oke, kita lihat semesta ini akan ngebawa kamu ya, membawa kamu kemana sih dari titik yang sekarang kamu jalani. Oke, bismillah ya. Pile 2. Oh my god, pile 2. Ada unity, ada 10 of cup. Number gamis mau ikut. Ada 1 pedang. Oke. Langsung dijawab. Pile 2 ini langsung dijawab ya, beda sama pile 1. Kalau kamu penasaran sama pile 1, bongo ya, dilihat juga. Karena di sini langsung dijawab. Kamu akan menuju suatu kehidupan di mana kehidupan itu membuatmu bahagia. Ada 10 piala. Aku rasa di sini bahagianya bersama keluargamu, bersama cinta sejatimu nanti. Seperti itu, bersama teman-teman sejiwa kamu. Kan di sini ada lovers. Sepertinya semesta akan membawamu menuju suatu union ya. Ada unity di sini dengan seseorang.
Ini bisa soulmate, bisa twin flame, atau sahabat. Bisa sahabat di sini juga bisa dalam artian teman kerja yang kamu tuh kayak punya apa ya, punya kaitan erat, punya ide sama, punya sefrekuensi gitu. Yang nanti kamu bisa membuat suatu pembaharuan bersama gitu, menciptakan suatu kebersamaan yang punya kebarokahan. Selain untuk kamu, bisa saja untuk orang kebanyakan ya. Aku lihat di sini juga ada 6 pedang, 6 of Swords ya. Aku rasa ke depan hidupmu akan melaju. Aku rasa juga di 6 pedang ini kehidupanmu ke depan itu akan banyak kamu ini kayak dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin saja untuk beberapa kasus kamu kayak pindah tempat dari tempat yang kamu tinggali sekarang. Mungkin beda kota, beda pulau, beda negara. Itu. Ini bisa diartikan bahwa ke depan semesta akan mengarahkanmu ketemu jodoh, bisa sekali lagi ketemu teman yang punya ide sama, dan itu kayak kamu ngebentuk suatu hal yang hebat ya. Kayak penemu apa ya yang 2 orang itu, Facebook atau apa ya. Nah itu kan mereka berdua akhirnya membuat suatu terobosan. Nah ini kamu juga akan membuat suatu terobosan. Bisa hal kecil tapi itu juga membuat kalian bahagia dan orang lain bahagia. Bisa hal yang lebih besar, itu juga sama akan membuat kalian bahagia dan orang yang lebih besar, cakupan lebih besar bahagia. Artinya kamu membuat suatu perubahan untukmu, itu udah satu keberkahan. Membuat perubahan untuk 2 orang itu besar juga. Membuat perubahan untuk 3 orang sama nilainya, apalagi untuk orang lebih banyak. Artinya di sini kamu menjalankan suatu hal di mana itu membuat kamu dan orang lain bahagia. Coba aku tarik klarifikasi ya lovelies. Yes, 3 piala. Sepertinya kamu akan ketemu teman-teman yang kayak ya itu kayak asik gitu lah, membuat satu ide bareng ya. Teman-teman sejiwa yang kayak memenuhi kamu. Ada sukses. 6 tongkat, sukses. Suatu kelimpahan materi, 6 koin, dimana di 6 koin ini juga aku rasa kamu bisa berbagi. Di sini tentang apa ya, my god, matahari, happiness, aku sampai nggak sanggup berkata-kata lagi untuk pile 2. Aku nggak pilih ini ya, pile ini ya. Coba yang pal 2 ya. Keberkahan materi, sukses. Kamu dapat angka 6 sampai 3 kali. Ini sebentar ya, aku bacain. Siapa tahu ada pesan. 6666. Halt, stop, no. Do not make any sudden decision. Your ego has taken control and is leading the way to heartache and fear. But you can recover your power. Calling the light of God. Oke. Sepertinya di kehidupanmu sekarang, kamu harus kayak stop dulu. Mikir dulu. Ambil nafas dulu. Meditasi dulu. Berserah dulu sama Tuhan. Usahamu cukup. Sekarang saatnya kamu berserah sama Tuhan. Karena ke depan ya, Tuhan tuh akan ngebukain suatu pintu. Banyak banget keberkahan untuk pal 2 ini ya, suatu kebahagiaan, keberkahan rezeki, sukses, teman-teman sejiwa, mungkin jodoh, kebahagiaan. Tapi jangan lupa matahari menyinari. Matahari tidak butuh dirinya sendiri, tapi dia menyinari. Nah ini nanti kamu berbagi lagi dengan orang-orang yang mungkin kamu ditolong sama seseorang. Nah bisa saja kamu nolong orang itu lagi, tapi bisa saja ya kamu jadi banyak menolong orang-orang yang dulu punya
cerita hidup seperti kamu, karena matahari ini kayak menyinari gitu loh. Mungkin satu saat kamu akan diarahkan di mana kamu tuh kayak banyak menyinari bumi ini, semesta ini, dengan ilmumu, dengan kebijaksanaanmu, dengan materimu, dengan kesuksesanmu. Dari hal-hal kecil aja, menolong orang untuk mempersilahkan mereka kerja di tempatmu misalnya, kayak gitu. Menolong orang untuk kayak minjemin buku agar dia bisa selesai studinya, gitu, meminjamkan laptop. Nah, seperti itu. Artinya di sini besar banget. Dari hal-hal praktis. Ini sepertinya salah satu nanti yang harus kamu lakukan, kayak semacam misi. Tapi misi ini nggak ngeberatin kamu. Matahari apakah pernah berat menyinari bumi? Enggak. Nah, seperti itu. Gitu, lovelies. Ya, aku sih bahagia lihat file 2 ini ya. Walaupun tadi kayak ada sesuatu yang berat. Untuk stop dulu. Untuk berserah dulu, kayak ibaratnya call in the light of God itu, biar Tuhan tuh ketika kamu berserah, Tuhan tuh kayak gampang nuntun kamu ke suatu titik dimana emang seharusnya kamu berada di kebahagiaan. Seperti itu aku lihat ya. Seperti aku nggak bisa berkata lebih banyak lagi untuk file 2 karena banyak banget ya. Sepertinya semesta ini akan mengarahkanmu ke satu titik dimana itu banyak bahagiamu, banyak keberkahanmu, dan nanti kamu kayak ibaratnya tuh, kalaupun kamu pernah ada suatu hal yang kayak tidak mengenakan, ada orang menjatuhkanmu ya, sepertinya sih ya sudah, kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Mereka pun sama akan menuai apa yang mereka tanam. Justru nanti kamu akan menuai kebaikan, dan kebaikan itu nanti juga akan kamu bagi-bagikan lagi. Gitu loh, please. Jadi sepertinya ada satu misi untuk menyebarkan kebaikan dan cinta untuk file 2 ini. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.